Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Antonius Giarno. Saya membuat video atau materi kedua yang berkaitan dengan yang saya pilih adalah video gangguan makan ya, atau lebih pada gangguan makan. Kasus yang kedua ini saya ambil dari seorang remaja perempuan yang usianya itu 19 tahun, menolak makan normal karena takut gemuk gitu. Berat badannya turun drastis dalam 4 bulan. Ia sering berolahraga ekstrim selama 2 jam per hari dan hanya makan buah. Ketika keluarga menyuruh makan, ia marah gitu. Ia terus membandingkan tubuhnya dengan foto model atau di Instagram atau di internet, atau seperti artis gitu ya, yang menjadi tokoh panutan atau idolanya. Sebagai bahan untuk diagnosis, uh, seorang remaja ini, saya tidak sebutkan namanya ya, mengalami diagnosa anoreksia nervosa ya, atau definisinya lebih pada mempunyai gejala atau konsep lebih pada gangguan makan. Ciri-ciri umum yang terjadi anoreksia ini yang secara umum bisa kita pelajari dan bisa dilihat adalah satu, pembatasan makan yang secara ekstrim gitu. Jadi secara tiba-tiba mogok makan dan dia tidak sama sekali untuk memakan makanan karbohidrat yang berat-berat seperti nasi kayak itu. Terus yang kedua adalah distorsi citra tubuh. Dia selalu menganggap bahwa saya itu masih gemuk, saya gemuk sekali gitu. Jadi ini yang membuat suatu kepanikan atau kekhawatiran yang sangat luar biasa. Terus kemudian badannya atau berat badannya sangat rendah, sangat menurun, takut intensi naik berat badan, gangguan makan dipengaruhi kondisi psikologisnya, sosial, budaya, serta citra tubuhnya. Ini juga sangat mempengaruhi terhadap bagaimana si remaja ini memahami dan mengerti betul bahwa dia ternyata mempunyai gangguan makan gitu. Terus langkah yang kedua, bila saya pelajari untuk analisis dengan 4 teori. Ketika teori ini nanti dihubungkan satu sama lain, menggunakan yang pertama adalah pendekatan psikoanalisis. Hubungan ibu yang anak dan anak misalnya kaku atau kontrol tubuh sebagai bentuk kebebasan, ini juga menjadi suatu penyebab ketika hubungan seorang ibu dan anak ini kaku, sehingga anak ini membentuk suatu pola atau role modelingnya itu bukan pada ibu atau lingkungan terdekat, melainkan pada tokoh panutannya seperti di internet, seperti di TV ya, kurang lebih seperti itu. Dan penolakan makan adalah simbol kontrol terhadap konflik secara emosi. Ini juga menjadikan suatu pemahaman bagi kita dengan simbol kontrol terhadap konflik emosional ini menyebabkan adanya gejala atau remaja ini mempunyai nafsu atau gangguan makannya ini yang mempengaruhi. Terus kemudian konflik antara ID vs super ego. Keinginan makan ditentukan oleh ketentuan kesempurnaan. Jadi ada bagaimana remaja ini membuat suatu misalnya mogok makan itu dikarenakan adanya untuk tuntutan secara berlebih tentang kesempurnaan. Pendekatan yang saya ambil menggunakan behaviorisme. Yang pertama adalah media sosial memberikan reward sosial saat remaja S ini terlihat kurus gitu, sehingga
ini makin meyakinkan bahwa apa yang dia lakukan ini benar dan itu menjadi validasi untuk dia. Terus yang kedua, remaja S ini memperkuat perilaku diet ekstrim karena pujian teman, di-upload di media sosial, kok kamu berhasil untuk diet gitu, kok kamu berhasil untuk melakukan ini, sehingga validasinya itu dia dapat, sehingga secara psikis juga akan mengganggu dan membuat dia ini lebih ekstrim lagi. Terus yang ketiga adalah menghindari makan, menghindari kecemasan gemuk, misalnya negatif reinforcement gitu. Dan pendekatan ketiga itu lebih ke kognitif, misalnya sebagai contoh distorsi kognitif seperti kurus, cantik, pilihan atensi pada kekurangan, terus overgeneralization gitu kan. Terus kemudian keyakinan inti harga diri atau bentuk tubuh gitu kan, karena bentuk tubuhnya sudah mulai ideal, sudah itu dalam pandangan secara kognitifnya ya. Terus kemudian pola pikir ini mendorong perilaku diet ekstrim, sehingga ini juga menyebabkan adanya kondisi secara psikis juga nanti berdampak pada tubuh yang nanti akan semakin diet ekstrim, sehingga asupan nutrisinya juga tidak dapat. Bila kita menghubungkan dengan teori keempat humanistik, remaja S ini juga tidak menerima dirinya atau merasa tidak cukup baik. Terus citra tubuh negatif berasal dari kekurangan orang ini, terus kemudian pasif, dan kemudian mencari harga diri yang eksternal, dari eksternal, bukan dari autentis dirinya sendiri. Bila kita membandingkan yang sudah kita bahas nanti tentang psikoanalisis, behaviorisme, dan kognitif dan humanistik, kita dapat simpulkan dengan perbandingan 4 teori ini. Misalnya dengan pendekatan psikoanalisis, kuat jelaskan dinamika emosi dan relasi keluarga. Terus ketika kita menggunakan pendekatan behaviorisme, menjelaskan reinforcement-nya dari media sosial misalnya. Terus kalau kita menggunakan pendekatan kognitif, paling kuat dijelaskan distorsinya atau dalam citra tubuh yang terlihat gitu. Terus kita menggunakan pendekatan humanistik. Dengan menggunakan pendekatan humanistik itu fokus pada konsep diri dan penerimaan secara diri. Nah, pasti ada suatu kekuatan dengan kekurangan atau kelemahan dari empat teori tadi. Kekuatan dan kelemahannya misalnya lebih pada psikoanalisis. Psikoanalisis menjelaskan makna simbolik atau perilaku itu lebih cocok ya. Tetapi masih kurang cocok untuk intervensi praktis dan cepat gitu. Jadi ada juga kekurangannya di sana. Dan yang selanjutnya ketika kita menggunakan behaviorisme ini menurut saya efektif secara klinis gitu. Jadi efektif secara klinis, akan tetapi sangat mengabaikan faktor lingkungan. Nah, ini juga tidak baik ya, karena mengabaikan faktor lingkungan juga kan secara psikis apa yang dia anggap baik, norma yang seharusnya berlaku dalam sosial. Nah, sehingga remaja S ini juga tidak mampu untuk memahami keadaan lingkungan sekitar, atau lebih pada bagaimana sosialnya ini berpendapat tentang dia, tentang menarik dalam kesimpulan bahwa tubuhnya itu ideal atau tidak gitu. Sehingga ini mempengaruhi juga di mana absen pemikiran yang salah ini terjadi, bahwa sosial menginginkan hal itu, tapi yang menjadi dasar keinginan itu bukan sosialnya, tetapi ada tekanan di mana
diri sendiri yang mengharuskan untuk ke sana, misalnya seperti itu. Terus ketika kita menggunakan pendekatan humanistik, nah dengan menggunakan pendekatan humanistik memberikan makna dan empati, akan tetapi kurang terstruktur dan kurang lengkap, sehingga ini menimbulkan kesan bagaimana ketika misalnya pandangan dari beberapa sudut ini tidak sinkron dan saling berkaitan, juga menyebabkan adanya kekeliruan atau penafsiran dari secara terstruktur gitu. Itu bila kita menggunakan pendekatan humanistik. Nah, kurang lebih seperti itu